Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan kedua ini. Kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Namun sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, lanjut ke materi, yaitu syarat-syarat penyusunan perencanaan sarana dan prasarana. Di situ ada beberapa, ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan harus jelas. Nah, di situ supaya jelas itu ada beberapa hal, ada 6 hal yang perlu dilakukan, ya. Bisa dibaca sendiri. Kemudian yang B, didasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Siapa aja sih yang terlibat dalam perencanaan? Yaitu melalui kesepakatan. Yang pertama yaitu di situ ada 5, ya. Kesepakatan dan keputusan dibuat menurut pedoman standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Kemudian yang kedua, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan kantor. Yang ketiga, kesepakatan dan keputusan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang keempat, kesepakatan dan keputusan bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan. Yang kelima, perencanaan bisa dibuat pada jangka pendek 3 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, kemudian jangka panjang 10-15 tahun. Kemudian yang ketiga dari syarat penyusunan yaitu perencanaan pengadaan sarana prasarana kantor harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas pekerjaan. Nah, sarana dan prasarana kantor yang wujudnya berupa ATK, kemudian perabot kantor, kemudian alat komunikasi harus direncanakan pengadaannya. Selain itu, kemudian diusahakan tersedia secara lengkap, ya, untuk menunjang pekerjaan kantor menjadi lebih cepat dan berkualitas. Apa jadinya jika tidak tersedia lengkap? Ya, jadinya akan mengalami hambatan. Makanya perlunya pengadaan sarana prasarana kantor harus direncanakan secara matang. Perencanaan demi kemajuan perusahaan. Kemudian yang kelima, analisis kebutuhan sarana prasarana kantor. Ada 2, yaitu analisis kebutuhan kuantitatif, ya. Itu tentang frekuensi kegiatan, berapa jumlah perlengkapan, serta bagaimana penggunaannya. Kemudian yang B, kebutuhan kualitatif. Ini tentang analisis terhadap pengelompokan tentang jenis kegiatan dalam suatu organisasi, seperti tipe, ukuran, mutu, dan harga. Data yang dikumpulkan adalah perlengkapan yang telah ada, bagaimana kondisinya, dan fasilitas lainnya yang berhubungan. Kalau kuantitatif itu lebih ke jumlahnya, ya, jumlah perlengkapan cukup atau tidaknya, ya. Jadi harus sesuai dengan pekerjaannya. Kira-kira perlengkapannya cukup nggak nih untuk kegunaan dalam 1 minggu. Kemudian untuk kualitatif dari segi tipe, ukuran, mutu. Jika mungkin ada yang kurang dari mutunya, mungkin pembelian bolpen standar mutunya berkurang, kita harus cari bolpen yang lebih bagus, seperti itu. Kemudian yang keenam, pengusulan atau penentuan kebutuhan sarana prasarana. Di situ ada beberapa. Yang pertama yaitu perencanaan pengadaan barang bergerak. Contoh, ya, di situ ada
barang bergerak terbagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama yaitu perencanaan pengadaan barang habis pakai. Contohnya apa? Kayak bolpen, ya, kertas, seperti itu. Yang pertama yaitu daftar pelengkapan disusun dengan menyesuaikan kebutuhan dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Memperkirakan biaya untuk pengadaan barang sarana dan prasarana kantor. Kemudian yang C, rencana pengadaan barang disusun menjadi rencana triwulan, kemudian rencana tahunan. Yang kedua, perencanaan pengadaan barang tak habis pakai. Contohnya apa di sini? Mungkin mobil, ya, nggak mungkin habis pakai, ya. Sini membuat analisis dan membuat susunan daftar kebutuhan sesuai dengan rencana kegiatan serta memperlihatkan perlengkapan yang masih ada dan masih dapat dipakai di kantor, mobil, bangku, dan lain-lain. Kemudian membuat perkiraan biaya perlengkapan yang direncanakan dengan perhatikan standar yang telah ditentukan, mempersiapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. Yang B, perencanaan kebutuhan barang tidak bergerak. Ini lebih ke ruangan, bangunan, ya. Di situ ada urutannya, ya, 1 sampai 5. Kemudian yang C, pengusulan atau penentuan perencanaan pengadaan barang bergerak. Syarat-syarat perabot kantor. Ada beberapa syarat perabotan kantor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ukuran fisik disesuaikan agar pemakaiannya fungsional dan efektif. Yang B, bentuk dasar perabot memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Di situ ada syaratnya. Kemudian yang C, konstruksi perabot kantor hendaknya memenuhi persyaratan kuat dan tahan lama, mudah dikerjakan secara massal, tidak tergantung keamanan pemakaian, bahan yang mudah didapat di pasar disesuaikan dengan keadaan setempat. Kemudian yang kedua, syarat-syarat perlengkapan kantor. Di situ ada beberapa, ya. Kemudian lanjut ke yang D, pengusulan atau penentuan perencanaan pengadaan barang tidak bergerak. Di situ ada contoh tanah. Ya, ada tanah. Adapun syarat yang harus diperhatikan dalam memilih tanah, di situ ada beberapa, silakan dibaca nanti. Nah, di situ ada langkah-langkah perencanaan pengadaan tanah. Ada poinnya, yaitu menganalisis kebutuhan tanah. Tanah yang dipilih hendaknya mengacu pada syarat-syarat pemilihan tanah dan hasil analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasar pemetaan kantor. Kalau kita membuat usaha, kira-kira kita butuh ruangan seluas berapa sih? Ya, atau kita butuh tanah seluas berapa? Harus ada perkiraannya. Nah, sebelum itu diperkirakan apa saja yang ada di dalam situ, mau yang kita buat itu seperti apa. Jadi kita bisa menganalisis kebutuhan tanah. Kemudian yang B, mengadakan survei kondisi tanah. Ya, harus memperhatikan aspek apakah di lokasi tersebut terdapat fasilitas seperti jalan, listrik, air, telepon, dan alat transportasi atau tidak. Kemudian mengadakan survei harga tanah. Harga tanah perlu dicek apakah harga tanah yang ditawarkan terlalu mahal atau tidak. Kemudian yang kedua, yaitu bangunan, gedung kantor sebagai sarana atau tempat yang akan dibangun untuk sebuah perkantoran. Ya. Oleh karena itu, dalam membangun gedung perkantoran dituntut adanya perencanaan dengan prosedur seperti berikut. Yang pertama yaitu menyusun rencana bangunan yang dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan. Sekali lagi, kalau membuat usaha, kalau kita ingin membuat bangunan, kebutuhan apa saja sih? Kita mau usaha apa?
Misal usaha kuliner berarti perlu adanya dapur, kamar mandi, kemudian tempat makan, kemudian tempat memasak ya, dapur dan lain sebagainya. Kemudian melakukan survei terhadap tanah. Tanahnya ini tanah bergerak atau tanah yang aman nih. Kalau tanah bergerak, kalau sewaktu-waktu ada itu bisa bergerak nanti ya, tanahnya bisa geser, ambruk. Kemudian yang ketiga, menyusun atau mengecek rencana konstruksi dan arsitek bangunan berdasarkan kebutuhan dan hasil survei. Kemudian yang D, menyusun rencana anggaran biaya sesuai harga standar di daerah yang bersangkutan. Kemudian yang E, pentahapan rencana anggaran biaya RAB disesuaikan dengan pelaksanaan secara teknis serta memperkirakan anggaran yang akan disediakan setiap tahun dengan memperhatikan skala prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kalau udah terbentuk bangunan, kita juga perlu membuat rencana anggaran, mungkin untuk biaya perbaikan, untuk biaya pengecatan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya prosedur perencanaan sarana dan prasarana. Yang pertama, identifikasi dan analisis kebutuhan kantor. Di situ ada beberapa. Identifikasi apa sih? Adalah pencatatan dan pendaftaran secara tertib dan teratur terhadap seluruh kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang dapat menunjang kelancaran pekerjaan, baik untuk kebutuhan sekarang maupun yang akan datang. Hal-hal yang terkait di situ ada 4 ya. Kemudian yang B, inventarisasi sarana dan prasarana ya. Langkah selanjutnya adalah diadakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan dan pencatatan barang-barang kantor ke dalam suatu daftar inventaris. Nah, inventarisasi tersebut dilakukan secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Ya, ketika ada pengadaan barang, perlu ada catatan. Barang datang berapa, yang baik berapa, yang rusak berapa. Jadi ketika nanti mau merencanakan anggaran di tahun anggaran berikutnya, bisa tahu kebutuhannya itu seperti apa, kebutuhannya apa aja. Kemudian yang C, mengadakan seleksi. Ya, di situ yang pertama menyusun konsep program. Nah, ada beberapa. Kemudian pendataan. Nah, dalam tahapan pengadaan seleksi perencanaan sarana dan prasarana, pendanaan merupakan salah satu hal yang penting, khusus untuk kantor pemerintah. Pendanaan untuk pengadaan, kemudian pemeliharaan, serta penghapusan sarana dan prasarana dibebankan dari APBN atau APBD. Perencanaan anggaran tersebut dilaksanakan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perencanaan anggaran ini berfungsi untuk memutuskan rincian menurut standar yang berlaku terhadap jumlah dana yang telah ditetapkan, sehingga terhindar dari pemborosan. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini Ibu akhiri sampai di sini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.